Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam room Zoom ini untuk melaksanakan agenda micro teaching Gugus Wiratarakarta 2. Cara kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang begitu menarik dan wajib banget diketahui sama teman-teman mahasiswa UNY. Untuk tema kita pada sore hari ini adalah tentang UNY kebanggaan. Tapi untuk membahas materi ini tentu saya nggak akan sendirian. Di sini aku bakalan ditemenin oleh dua pemateri yang cantik-cantik. Mereka ini juga mahasiswi UNY. Yang satu dari Prodi Psikologi Angkatan 2019 dan yang satu lagi dari Prodi Administrasi Perkantoran Angkatan 2020. Halo Kak Nimas dan Kak Heni. Halo. Gimana kabarnya Kak? Baik. Kita udah siap untuk memaparkan materinya. Langsung saja aku persilakan kepada Kak Nimas dan Kak Heni untuk membawakan materi UNY kebanggaan. Silahkan Kak. Oke, terima kasih sebelumnya waktunya. Aku mau tanya dulu nih, nanti buat teman-teman semua bisa langsung jawab aja di kolom komentar. Pertanyaannya nggak panjang kok, jawabannya juga nggak panjang juga. Pertanyaan pertama, kata apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian ketika mendengar kata UNY? Coba. Ayo, ditunggu jawabannya ya. Pendidikan, apalagi nih yang lainnya, yuk. Aku tunggu. Guru, apalagi ayo. Guru lagi, yang lainnya atau itu aja? Oke, sepertinya itu aja ya. Jogja, bagus nih. Takwa Mandiri Cendikia, waduh, sepertinya ini dulu sangat menanamkan slogannya UNY ketika PKKMB ya. Kampus Pendidikan Cendikia, bagus banget nih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Alasan apa kalian dulu memilih masuk UNY sebagai kampus kalian? Jawabannya aku tunggu ya. Apa nih alasannya? Apa jangan-jangan ada yang ketolak kampus sebelah? Atau ya udah karena deket ikut doi? Waduh, sekarang masih sama doinya nggak nih? Aduh, tapi doinya nggak lolos. Kasihan banget, ya ampun, nggak apa-apa. Asal jangan terus kecantol sama yang di UNY ya. Terus jangan-jangan udah nggak sama doinya nih. Idaman, apa nih? Bentar. Idaman sejak kelas 7. Waduh, udah dipersiapkan sejak kelas 7 ya ternyata. Saya lihat timnas di UNY. Udah kesampean belum nih, Kak Azami? Lihat timnas latihan di UNY. Oke, dari jawabannya, aku lihat itu jawabannya bagus semua ya. Nah, dari jawaban kalian tadi, itu tuh membuktikan bahwa impression mengenai UNY di masyarakat itu sangat positif. Dari jawaban kayak UNY itu terkenal dengan guru, pendidikan, dan lain sebagainya yang sudah disebutkan sama teman-teman. Nah, ini menjadi salah satu kebanggaan UNY. Nah, ini juga sesuai dengan tema kita pada sore kali ini yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak MC kita, yaitu Mbak Ida, mengenai UNY kebanggaan. Mungkin untuk PPT-nya bisa langsung di-screen. Oke, tema kita UNY kebanggaan. Kenapa UNY harus jadi kebanggaan kita? Yang pertama, karena fasilitasnya. UNY itu salah satu kampus yang aku bisa bilang kampus besar ya di Indonesia, kayak sama dengan UGM, UI, mungkin UNES, UI, dan lain sebagainya. Dan fasilitasnya pun nggak kalah, kayak UNY menyediakan berbagai fasilitas kayak ada auditorium UNY, GoTo UNY, perpustakaan UNY, bahkan digital library yang bisa lanjutkan next slide. Fasilitas selanjutnya ada Plaza UNY, Kopa, Taman Tani Alas, bahkan Taman Pancasila. Kalau teman-teman mau ada yang belanja, mungkin dulu anak kos ya yang udah ngerasain. Nih, tadi Kak Azami yang udah nyinggung soal timnas yang pengen lihat timnas di UNY. Nah, ini salah satunya itu stadion sepak bola UNY yang biasanya dimanfaatkan buat latihan timnas nasional Indonesia. Biasanya mungkin bisa nih sore-sore dulu, kalau mungkin yang udah pernah ngerasain offline dulu pernah lihat ada timnas yang sering latihan di stadion sepak bola UNJ ini, pasti keren banget ya, udah pernah lihat timnas nih. Bahkan mahasiswa pun juga bisa secara umum buat latihan di sana mungkin, atau kalau mau renang ada juga kolam renang UNJ yang udah disiapkan oleh kampus untuk mungkin kalau ada yang bakat di bidang renang atau sekedar mau rekreasi juga bisa ke kolam renang UNJ. Kalau mau main komputer ada di sini, atau mau lihat kampus pendidikan Indonesia, kebetulan ini ada di depan banyak banget kan fasilitas yang udah disediain UNJ, dan itu seharusnya jadi kebanggaan kita, jadi kebanggaan UNJ karena udah mampu menyiapkan fasilitas yang sangat banyak
kebanggaan bagi UNJ. Kita lanjutkan ya, Pak. Nih, yang kedua, kenapa UNJ itu harus jadi kebanggaan kita? Yang ketiga itu peminat yang tinggi. Di antara berpuluh-puluh ribu mahasiswa yang mungkin mendaftar buat keterima di UNJ, kita bisa keterima UNJ saat ini adalah suatu kebanggaan. Dengan berpuluh-puluh ribu mahasiswa yang mungkin ingin masuk ke UNJ, tapi mungkin beberapa belum dapat kesempatan, itu menjadi salah satu kebanggaan kita. Bahwa UNJ itu juga ternyata dilirik loh oleh banyak calon mahasiswa dan juga masyarakat sebagai kampus impian mereka. Tadi juga ada yang bilang kan sudah kampus impian sejak tahu, ya udah nggak usah dulu apa ya. Kenapa UNJ jadi kebanggaan kita? Karena mahasiswanya tuh humanis, murah senyum gitu. Apalagi di Jogja, mahasiswa Jogja tuh terkenal ramah, murah senyum ya kan. Saking humanisnya dua kampus kita ini, dua fakultas kita ini terkenal, malah humanisnya tuh kebablasan. Jadi terkenal dengan apa? Seperti sudah dijelaskan di gambar, terkenal dengan buaya. Siapa nih yang anak FIK atau FT bisa angkat tangan? Apakah benar di FT dan FIK adalah pencipta buaya-buaya yang suka ghosting kampus-kampus sebelahnya? Pakai, waduh valid, aku diam. Pasti yang aku diam ini udah pernah ya di ghosting. Aduh, sama siapa nih? Gak dimasukin hati ya guys, biar seru aja, biar kita nggak bosen gitu. Kasihan di ghosting kalian ya nih, waduh. Nggak apa-apa, nanti cari yang lain, masih banyak kok. Oke? Oke. Lanjut aja ya teman-teman, kayaknya aku udah ngomong kebanyakan. Ya, oke, makasih Mbak Dimas. Untuk selanjutnya yaitu mengenai peringkat dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, tentunya untuk UNY sendiri itu masuk klaster pertama dari 15 universitas ternama lainnya. Untuk yang pertama yaitu dari Skimego Institution Ranking. Di Indonesia, UNY menempati peringkat ke-14. Lalu untuk internasional, UNY menempati peringkat ke-724. Kemudian untuk versi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Indonesia, UNY masuk pada peringkat ke-18. Lalu, menurut Webometrics, di Indonesia, UNY menempati peringkat ke-18. Lalu, untuk tingkat dunia, UNY masuk ke peringkat 2672. Setelah itu, dari QS World University Ranking, di Indonesia, UNY menempati pada peringkat kedua. Lalu, untuk dunia, UNY menempati peringkat antara 301 sampai 350. Kemudian, yang terakhir, dari 4 international colleges and universities, di Indonesia, UNY menempati pada peringkat kelima. Kemudian, untuk Asia, UNY menempati pada peringkat ke-70. Next. Nah, untuk selanjutnya, akreditasi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk akreditasi institusi, UNY terakreditasi A dari BAN PT tahun 2016 sampai 2021 ini. Kemudian, untuk akreditasi prodi, jumlah prodi unggul ada 5, kemudian A ada 83, dan B ada 34, dan proses ada 4. Kemudian, untuk akreditasi dari ESIC, 11 prodi mendapatkan predikat Premier Institution dari ESIC. Kemudian untuk akreditasi dari ASIIN, 8 prodi terakreditasi ASIIN. Nah, untuk prestasi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, ini kami ambil beberapa ya. Nah, untuk sebelah kiri ini berasal dari unit kegiatan mahasiswa, yaitu PSN Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta, yang meraih 5 penghargaan dalam Leonardo da Vinci International Choral Festival 2021 di Italia. Kemudian, untuk Garuda Universitas Negeri Yogyakarta, menempati pada peringkat 2 pada Virtual Technical Inspection Asia Pacific and Middle East for Urban Concept 2021. Nah, untuk kalian yang tidak ikut UKM, kalian juga bisa berprestasi. Contohnya seperti sebelah kanan ini, yaitu Gold Medal pada International Invention and Innovative Competition 2020 di Malaysia. Kemudian Gold Medal pada Indonesian Education International Innovative Competition 2021. Kita dapat melalui 2 jalur, yaitu vokasi dan akademisi. Nah, pasti di sini ada kan yang masuk di jalur diploma ataupun strata. Untuk jalur diploma, itu kita bisa menyebutnya jalur vokasi. Kemudian untuk jalur strata, kita bisa menyebutnya akademisi. Bisa diibaratkan kita untuk vokasi itu SMK, kemudian akademisi itu seperti SMA. Untuk vokasi sendiri itu banyak sekali praktek daripada teori, kemudian untuk akademisi itu sebaliknya. Untuk vokasi, kita bisa mendapatkan gelar Ester atau Sarjana Terapan, kemudian diikuti oleh prodinya masing-masing. Kalau akademisi, kita mendapat gelar Sarjana, kemudian diikuti oleh prodinya masing-masing. Next, kampus.
Untuk kampus pusat terletak di Kabupaten Sleman, kemudian kampus Gunung Kidul, lalu kampus Mandala di Kota Yogyakarta. Nah, ini terkhusus untuk anak-anak PGSD nih. Kemudian kampus Bantul, lalu kampus Wates yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari dua pembicara kita, yaitu Kak Nimas dan juga Kak Heni. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang UNY dan ya, teman-teman. Dan tentunya dari materi ini harusnya kita makin bangga jadi mahasiswa UNY. Jadi nggak cuma kamu yang jadi kebanggaan aku, tapi UNY juga jadi kebanggaan aku dong. Selanjutnya, setelah tadi kita mendengarkan materi, kayak kita harus fokus dan mendengarkan kata-katanya kakak-kakak materi secara satu persatu detail gitu ya. Untuk selanjutnya nih, kita bakalan punya agenda buat asik-asikan, buat seru-seruan, yang biasanya ditunggu-tunggu sama kakak-kakak semua. Kira-kira apa nih? Boleh banget komen di kolom chat kayak gitu. Terus untuk teman-teman di sini, silahkan bisa presensi. Untuk Kak Zia mungkin bisa kirim linknya di kolom chat, seperti itu Kak. Nah, ini dari Kak Arga udah bilang kalau misalnya setelah ini acaranya adalah ice breaking. Bener banget, ini adalah acara ice breaking buat ngademin nih setelah tadi fokus ke materi. Teman-teman, untuk menambah semangat lagi kita waktunya ice breaking nih. Nah, kira-kira apa nih ice breaking kali ini? Nah, untuk rule-nya adalah teman-teman bisa ngechat di kolom chat itu, klik saya ngechat saya jika kalau kalian itu punya jawaban. Nah, ini cepet-cepetan. Oke, persiapan. Udah siap? Nah, ini pertama tebak gambar. Ayo, siapa yang bisa ini? Apa nih teman-teman? Mungkin bisa jawab, bisa on mic dan juga bisa ngetik di kolom chat ya. Kalau aku jujur nggak tahu sih. Ayo apa guys? Otakku nge-lag. Sama Kak. Yuk yang lain dibantu jawab. Ada yang tahu? Ada Ayo yang... dipikir dulu. Oke, betul. Dijawab oleh Sabrina. Yeay. Pemimpin harus hadapi kelicikan warga kapitalis. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terus. Oke, nanti jawabnya ini ya, pakai on mic. Nah, biar seru. Apa Kak punya Kak? Masa nggak bisa? Face band. Bandot. Nih, saya kasih clue-nya nih. Ayo, siapa yang bisa? Chat saya di kolom chat. Ayo guys, jawab guys. Masa nggak ada yang bisa sih? Saya Mas Arga. Jawab Mas Topal. Jawabannya Sabian Gabut. Hah? Sabian Gabut. Kok bisa? Oke, kita cek nih. Apakah benar? Ya, benar. Jawabannya Sabian Gabut. Yang suka lagu Jawa ini kayaknya bisa nih. Ayo ini. Ini jawab yuk Hen. Pecinta lagu Jawa ini. Ini jadi nggak Hen? Ayo. Aku coba lah, aku coba. Boleh gak sih? Jawab apa Fir? Oke. Dewe tahu duwe bayangan, yen wis wayah omah-omahan, aku mau cokoran sarungan, kowe blonjo dasteran. Yeay, betul. Yuk kita. Dewe tahu duwe bayangan besok, yen wis wayah omah-omahan, aku mau cokoran sarungan, kowe blonjo dasteran. Oke, semoga bisa menghibur kalian. Oke, dari ice breaking saya kembaliin ke moderator. Oke, terima kasih Kak Vegi dan Kak Nurul yang sudah mengerjai kita bersama-sama. Nanti kalau misalnya teman-teman nih kurang ice breaking-nya bisa menghubungi Kak Vegi dan juga Kak Nurul ya buat ice breaking baru. Setelah kita tadi ice breaking yang cukup menguras otak, ini selanjutnya kita masih ada kuis nih. Kuis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan kalian untuk memahami materi yang sudah disiapkan atau dipaparkan oleh Kak Heni dan juga Kak Nimas. Seperti itu ya. Mungkin langsung saja ke Kak Safira dan juga Kak Dinda Amelia untuk share screen tentang kuis kita. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak moderator yang cantik atas waktunya.
Oke, untuk teman-teman semua bisa langsung join ya ke link yang udah aku share di room chat sambil aku share screen. Oke, teman-teman, ini ngerjainnya harus serius ya teman-teman, karena di sini ada Durasi, hadiah nih dari kita untuk teman-teman yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Tapi ingat, syaratnya adalah semua pertanyaan harus dijawab dengan benar. Untuk hadiahnya apa? Rahasialah. Ini bisa lah nanti buat beli pulsa atau nambah-nambah Shopee Pay atau GoPay gitu bisa. Jadi harus semangat ya teman-teman, harus benar semua. Bisa mulai mungkin Kak Dinda. Serius ya. Wah, mantap nih. Kak Aya ada di posisi pertama. Disusul Kak, apa ini? ANN. Disusul lagi sama hamba Allah. Oke, yuk. Semangat. Oke, karena sebagian besar udah selesai mengerjakan, mungkin bisa di-end dulu, Kak Dinda. Jadi untuk podium pertama ada Kak Dila, podium kedua ada Kak Dina, dan podium ketiga ada Kak Azami. Tapi karena tadi syaratnya harus menjawab benar semua, dan di sini nggak ada yang jawab benar semua, jadi hadiahnya hangus gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join kuis kami. Mohon maaf kalau misalnya kuisnya agak menantang. Oke, ini nggak kerasa kita udah di penghujung acara ya teman-teman. Kita tadi udah mendengarkan materi, kemudian ada ice breaking, kemudian ada kuis. Tapi sebelum kita tutup acara kita hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Kak Azami Fadila Akbar. Mungkin bisa menyemangati teman-teman yang ada di sini. Gitu. Silakan Kak Azami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, ini lagi sama Mas Aska sama Mas Yoga juga nih. Nah, jadi untuk sepatah dua katanya mungkin sedikit aja ya teman-teman, soalnya sambil rapat IPH gitu kan ya. Jadi gini teman-teman, sepatah dua katanya teman-teman semangat terus ya, semangat terus sama mungkin ini gak expect banget ini dari acara yang awal sampai akhir ini keren banget gitu kan ya. Ada speaking yang dari Mas Arga keren banget, habis juga ada kuis dan lain-lain itu keren semua gitu teman-teman. Sama juga materi yang disampaikan udah memasuki semua poin-poin yang aku sampaikan terkait tentang kuenya ke Bangka gitu. Jadi intinya ini sih overall sih bagus banget teman-teman, sama juga hal-hal yang lain terkait tentang teknis, persiapan, dan musik-musik juga semua bagus. Itu aja sih dari aku. Sama juga mungkin terkait ini sih, waktunya gitu ya, bentrokan sama waktu asar gitu. Jadi teman-teman yang belum sholat asar, akhirnya harus sholat di Sambi ketika acara gitu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Kak Azami udah memberikan semangat dan juga evaluasi untuk acara micro teaching Gugus Wirakarta 2. Untuk selanjutnya, kita ada sesi dokumentasi. Terasa ini kita sudah ada di akhir acara. Setelah tadi serangkaian acara teman-teman sudah mengikuti dengan baik, kami dari Gugus Wirakarta 2 mengucapkan terima kasih dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Heni dan juga Kak Nimas bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan nanti ketika kita menjadi trainer PKKMB PNI 2021. Mungkin itu aja. Saya Sri Wahyuni Rindasari selaku pemandu acara Micro Teaching Wirakarta 2. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azami.